Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, dan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, mampu menentukan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi akar persamaan kuadrat dengan substitusi. Yang ketiga, mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan bentuk umum persamaan kuadrat, mengidentifikasi akar persamaan kuadrat dengan substitusi, dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Persamaan kuadrat merupakan materi yang aplikatif. Salah satu contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari yaitu, kalau kalian menendang bola, kemudian bolanya itu membentuk lintasan berbentuk parabola, maka dengan persamaan kuadrat kalian akan bisa menentukan detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A-nya sebagai koefisien x kuadrat, B-nya sebagai koefisien x, dan C-nya sebagai konstanta. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, A-nya kita lihat berapa nih? Oke, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Contoh kedua, x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Oke, kita lihat A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 5. Oke anak-anak, di dalam persamaan kuadrat ada istilah yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Masih ingat tadi bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, daripada kalian bingung, yuk kita lihat contohnya. Nah, ini kan ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka, x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kenapa? Karena kalau x sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan ini, berarti menjadi 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, kan? Dan kalau x sama dengan min 2 kita substitusikan menjadi min 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sama dengan 0, berarti kita katakan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik. Yang akan kita bahas di sini yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 atau dalam bentuk
AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan A-nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi cara memfaktorkannya seperti ini. 1 dikali dengan 12 adalah 12. Lalu, kalian ingat-ingat nih, 12 itu hasil dari perkalian berapa sama berapa sih? Kan bisa aja 1 kali 12, bisa juga 6 dikali 2, atau bisa juga 3 dikali 4. Yang kita cari adalah yang ketika kita kalikan, hasilnya adalah 12. Ketika kita jumlahkan, faktor tersebut adalah 7 ya. Oke, berarti kan 3 kali 4 adalah 12. Kalau dijumlahkan, 3 sama 4 adalah 7. Maka, langkah pemfaktorannya adalah, oke, kita tulis dulu nih, kurung ketemu kurung. Kita isi, kurungnya karena A-nya sama dengan 1, maka kita tulis di sini 1X, 1X. Faktornya tadi kita sudah dapat plus 3 dan plus 4 ya. Kemudian, kita ambil X tambah 3 sama dengan 0, dan X tambah 4 sama dengan 0. Dari X tambah 3 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya adalah min 3. Begitupun dengan X tambah 4 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan min 4. Nah, jadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 4 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat cara memfaktorkan untuk persamaan kuadrat dengan bentuk A tidak sama dengan 1. Contohnya, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita lihat kan A-nya sama dengan 2 ya, berarti tidak sama dengan 1. Selanjutnya, cara memfaktorkannya gini ya, 2 dikalikan dulu dengan 6, berarti 12 ya. Nah, 12 ini kita cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya 12. Dan ketika dijumlahkan, faktornya tersebut adalah 7. Oke, berarti 3 kali 4 ya, sama dengan 12. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 7. Nah, langkah memfaktorkannya sama seperti tadi. Tulis dulu kurung sama kurungnya. Nah, karena A-nya adalah 2, maka kita tulis di sini 2X, 2X. Oke, faktor yang 3 dan 4-nya tadi kita masukkan sekarang ke dalam kurung. Berarti jadi 2X tambah 3 dan 2X tambah 4. Kemudian kita bagi dengan A sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, pembagian 2 ini bisa aja kan 2X tambah 3 yang dibagi 2, atau bisa juga 2X tambah 4 yang dibagi 2. Jika 2X tambah 3 yang kita bagi 2, kan hasilnya pecahan. Jadi kita pilih yang 2X tambah 4 yang dibagi dengan 2. 2X tambah 3 tetap kita tulis 2X tambah 3. Dan 2X tambah 4-nya kita bagi 2 menjadi X tambah 2. Sehingga kita ambil 2X tambah 3 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Oke, 2X tambah 3 sama dengan 0 berarti X-nya kan min 3 per 2 dan X tambah 2 sama dengan 0 berarti kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Oke, selanjutnya untuk persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Atau kita lihat di sini berarti C-nya sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Kita tulis dulu X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Yang ini X-nya kan pangkat 2.
Dan yang ini, X-nya kan pangkat 1. Berarti kita keluarkan X pangkat 1 dalam kurung. Karena ini X kuadrat, maka kita tulis X. X kali X kan hasilnya X kuadrat. Kemudian, yang ini min 8X. X-nya sudah dikeluarkan kan tadi, sehingga tersisa min 8. Oke, kita cek ya. X kali X hasilnya X kuadrat. Dan X kali min 8 hasilnya min 8X. Berarti dari sini X sama dengan 0 dan X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 8. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir, untuk persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita tulis 4X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya, kita tulis kurung-kurungnya sama dengan 0. Lalu, sini kan A-nya sama dengan 4. Akar dari 4 berapa? 2 kan? Oke, kita tulis di sini 2X, di sini 2X. Yang satu plus dan yang satu minus. Selanjutnya, C-nya berapa? 9 kan? Nah, akar dari 9 berapa? 3 kan? Nah, kita tulis di sini 3, di sini 3. Nah, dari sebelah sini kita ambil 2X tambah 3 sama dengan 0, berarti diperoleh X sama dengan min 3 per 2. Dan di sebelah sini kita ambil 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 3 per 2. Nah, kita dapat sekarang akarnya. X sama dengan min 3 per 2 dan X sama dengan 3 per 2. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tadi yang pertama dalam bentuk A sama dengan 1, yang kedua dalam bentuk A tidak sama dengan 1, yang ketiga dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, dan yang terakhir dalam bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian beberapa soal latihan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Silahkan kalian pelajari lagi dan kalian kerjakan latihan soalnya. Ibu beri waktu 30 menit setelah pembelajaran ini selesai dan kemudian kalian kumpulkan kepada Ibu. Dapat dipahami anak-anak? Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang persamaan kuadrat, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah, dan selalu taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.